Oke, selamat pagi ya. Eh, di pertemuan kali ini kita bahas tentang SQL dan NoSQL ya. Apa namanya, kalau SQL kan semua udah tahu ya. Adanya ada CRUD Matrix ya, data manipulation language, sama yang create ya, drop untuk ini ya, eh, data definition language ya, jarang dipakai ya, jarang dipakai. Lebih yang pasti dipakai itu data ini ya, manipulation language ya, harus hafal lah kalau masuk informatika gitu ya. Hampir di semua apa namanya pekerjaan pasti diperlukan SQL gitu ya di sana ya, gitu ya. Jadi SQL ini mungkin salah satu ini ya, materi dari TI yang bikin saya tertarik gitu ya. Maksudnya ya salah satu dari SMA gitu ini ya, apa namanya, tertarik masuk TI itu karena tahu SQL ini gitu ya. Selain itu juga pemrograman web gitu ya, dulu saya awalnya di sana saya sedikit pun ini ya, nggak ada niat ke apa namanya IoT gitu, nggak ada. Saya sana ya, terus S1 juga sertifikasi untuk syarat kelulusan saya nyarinya Oracle ya, seperti itu ya. Ya, jadi hampir membuat sistem informasi ya, berbasis web, berbasis desktop, berbasis mobile gitu ya. Nggak bisa lepas daripada database yang ada query-nya gitu ya, ada query-nya, jadinya pastinya menampilkan data kayak ini juga kan ya, apa namanya, menampilkan data ini, eh, ada SQL-nya gitu ya, misalnya select where gitu kan ya. Apa namanya, masuk dalam kategori 5 gitu kan semua ya. Seperti itu di data modelnya gitu ya. Seperti itu ya. Oke, jadi semua terdiri dari SQL gitu ya. Kalau modal ini full dia SQL ya, nggak ada no SQL gitu ya. Itu kalau diperuntukkan untuk pengguna yang sedikit gitu ya, pengguna yang sedikit, mungkin satu apa namanya, satu fakultas gitu ya maksimal, mungkin satu universitas gitu ya mungkin ya. Itu ya, ketika banyak yang akses sekaligus gitu ya akan drop ya. Saya bikin modal se-Indonesia gitu ya, berat ya gitu ya. Itu ya jadinya, solusinya apa gitu ya, di sana ada NoSQL. NoSQL itu bukan berarti, mmm, apa namanya, bukan tanpa SQL, itu bukan, tapi NoSQL itu not just SQL gitu ya, sana ya, gitu ya. Jadinya, kalau database itu sudah ada dari 1960 ya, itu adanya apa, relational database itu ya mulai 1970 gitu ya, relasi antar data gitu, orang mulai berpikir di sana gitu ya, one to many gitu, mulai orang mikir ya. Ya, jadinya jauh sebelum adanya desktop computing ya, jauh sebelum adanya desktop computing. Jadinya database itu sudah ada zaman apa namanya, penyimpanan data itu menggunakan tape ya, menggunakan apa namanya, uh, punch paper, jadinya kertas yang dibolongin gitu. Bayangin itu ya. Jadi kertas yang dibolongin gitu itu, bisa jadi database zaman dulu gitu ya. Gitu. Ya kalau kalian pakai DFD gitu kan ya, masih ada logo tape ya, masih ada. Jadi mana sih yang penyimpanan permanen dan nggak permanen itu sebenarnya, diskusinya di sana gitu ya. Kalau zaman dulu itu zaman, jadi sekarang zamannya UML ya, sekarang udah nggak pernah lagi saya lihat DFD, ERD gitu ya sana ya. Tapi banyak yang UML-nya misuse gitu di sana ya, sering saya lihat di ini ya. Laporannya 200 halaman, kenapa gitu. Ya ternyata ini ya UML-nya yang panjang, bab tiganya yang tebal gitu ya. Padahal itu salah pakai gitu ya, salah pakai. Dikira seperti ini ya, seperti apa namanya, DFD zaman dulu gitu ya. Jadi kalau UML itu kan berbasis
objek ya, baris objek. Jadinya kalau misalnya ada banyak data dan banyak CRUD, itu nanti diwakili aja dengan satu gitu ya. CRUD aja cukup gitu ya nanti. Per ini itu dijelaskan karena sama kan ya intinya gitu ya, apa namanya, tinggal copy paste ganti-ganti gitu. Nah itu mubazir buang-buang kertas sebenarnya gitu ya. UML sendiri dibuat sebenarnya untuk meminimalisir itu karena pemrogramannya diharapkan berbasis objek ke depannya gitu ya. Dia tidak mengulang kode yang sama tapi hanya mengganti parameternya aja gitu ya. Itu ya ini ya. Oke, itu ya jadi ada diturunkan gitu ya ini database apa namanya kelas misalnya untuk CRUD gitu ya. Sekarang kan MVC ya, model view controller gitu. Itu semua diturunkan lagi gitu kan ya per objek tabelnya misalnya gitu ya. Ada juga objek yang apa namanya diturunkan untuk mengisi dua tabel sekaligus gitu. Misalnya kalau zaman sekarang kan pakai autocomplete gitu ya, pakai autocomplete jadinya kalau nambah kategori itu sekalian di halaman apa namanya di halaman form yang sama dengan nambah artikel gitu misalnya ya. Seperti itu ya. Itu ya. Dan autocomplete memegang peran yang penting di sana gitu ya untuk misalnya apa namanya hobi gitu misalnya ada kata mancing sama memancing sebenarnya sama tapi dianggap sesuatu yang beda itu kan bahaya di sana gitu ya. Itu tapi kalau pilihannya banyak dan scroll gitu ya nggak efisien juga gitu kan ya di sana ya. Itu misalnya. Bisa juga autocomplete itu didesain supaya hanya yang muncul di autocomplete aja yang bisa dipilih kayak gitu kan macam-macam ya sekarang udah beda banget pemrograman dulu dan sekarang. Sekarang lebih banyak di client side scriptnya ya yang ribet ya itu ya. Itu. Ya emang itu yang diharapkan gitu kan ya supaya apa namanya efisien juga ininya ya apa namanya kerja servernya dengan resource yang sedikit bebanin ke komputer orang aja gitu ya komputer pengguna aja gitu ya sana makanya kalau zaman sekarang bisa buka Chrome aja bisa berat gitu kan ya kalau kita ngakses sosmed yang client side scriptnya banyak gitu ya seperti itu national database ya sana ya ya gitu ya intinya konsisten sana tujuannya ya supaya apa namanya bisa ini ya bisa dijalankan secara lama dan apa namanya akurat gitu ya tanpa ada masalah ya sana itu penjelasan lengkapnya di video ini ya saya di pertemuan ini hanya diskusi aja semua dosen kan gitu ya kebanyakan ya itu kalau kesepakatan di rapat emang seperti itu juga gitu ya oke itu ya terus dalam bentuk normalisasi ya sana ya normalisasi sudah dapat ya di mata kuliah sistem basis data ya itu ya jadi menyusun basis data itu waktu S1 saya termasuk materi yang menyenangkan menyenangkan bagi saya ya menyenangkan bagi saya seperti itu ya itu ya jadi apa namanya itu ya SQL ya sangat linguistik ya dan mudah dihafal ya misalnya select ya nama field ya kalau select semua pakai tanda bintang gitu ya tapi kalau emang selectnya sedikit jangan pakai tanda bintang gitu ya karena nanti ya, misalnya tergantung pemrograman kan disimpan di array biasanya atau disimpan sebagai objek ya kalau misalnya pakai ya, di PHP misalnya pakai PDO itu disimpan sebagai objek gitu ya misalnya itu ya itu ya jadinya nanti di sana dimakan RAM-nya gitu ya. Jadinya pilih yang ini gitu ya. Seperti itu ya, misalnya from nama tabel gitu ya. Nama tabelnya juga bisa lebih dari satu gitu ya. Ya tapi itu ya di sini juga apa namanya milih tabel lebih dari satu itu juga sebenarnya nggak efisien gitu ya. Apa namanya karena seharusnya bikin view gitu ya. Kecuali makanya SQLite gitu misalnya. SQLite juga ada view-nya kayaknya kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu ya. Nggak, apa namanya, tapi MySQL itu sudah ada view yang gitu, itu dibuatlah view-nya gitu ya, jangan apa namanya, jangan di ini ya, jangan dibebankan di inilah, di apa namanya, di
query-nya lah gitu ya, di query apa pemrogramannya, karena sekali manggil query itu sekali connect gitu ya, ini connect bolak-balik, putus nyambung gitu ya. Apalagi dulu saya pernah lihat codingan yang sangat nggak efisien gitu ya, misalnya select satu tabel, habis itu ditampilkan secara loop. Ya, karena yang ditampilkan foreign key di sana gitu ya, nanti manggil lagi nama kategorinya di tiap loop gitu. Itu sangat tidak efisien ya. Itu ya boros banget resource servernya. Enggak kok, ringan kok di laptop saya ya, karena yang akses sendirian gitu ya. Yang akses sendirian. Coba itu diaksesnya apa namanya puluhan atau ratusan orang ya, bakal berat servernya gitu ya, itu yang tidak diuji gitu ya. Oke, itu ya ini ya. Jadinya caranya untuk membuat database itu kan bisa nginstal aplikasi di server, misalnya kayak phpMyAdmin gitu ya. Itu ya. Yang kedua ya bisa berbasis teks itu ya, connect ke server pakai SSH gitu misalnya. Yang ketiga bisa nginstal desktop ya, aplikasi desktop untuk MySQL dan lain-lain gitu. Kalau saya jarang pakai yang itu ya. Jarang pakai itu, saya lebih sering ini ya, apa namanya, bikin kalau data definition language saya lebih sering bikinnya ini ya, dumping dari apa namanya, dumping dari phpMyAdmin di laptop saya, baru saya upload ke apa namanya ini jadinya apa namanya, kalau kadang di server itu belum tentu semuanya berbasis PHP gitu kan ya, kadang ada yang berbasis Java dan lain-lain, dan tidak ada kita nggak mungkin nginstal PHP cuma untuk phpMyAdmin, nggak mungkin, jadinya kita bisa ini dumping dari phpMyAdminnya kita, struktur tabelnya, karena kalau bikin ini ya, create table manual tuh lama dan bisa banyak human error ya. Banyak human error ya. Beda dengan ini ya, beda dengan apa namanya, kalau bikin query select pakai GUI itu justru bingung ya gitu, tapi beda-beda orang sih, beda-beda kebiasaan ya gitu ya. Itu ya jadinya bisa di ini ya, dumping dari SQL langsung ya. Itu ya, terus insert ya sini ya, having itu ya. Jadinya misalnya kalau kita ini ya apa namanya, mau select dari apa namanya, dari itu lebih dari satu kemungkinan, itu jangan banyak-banyak pakai or gitu ya, dari satu field ya, misalnya jika nama sama dengan Agus, jika nama or ya, nama sama dengan Wira dan lain-lain gitu kan, itu yang jangan seperti itu, tapi ini ya, bisa pakai ya nama in gitu misalnya dalam kurung apa gitu, atau pakai having gitu juga bisa ya, seperti itu ya, macam-macam bisa di sana ya. Terus juga ada commit di sana gitu ya, commit apa namanya, itu sama dengan ini ya, kalau di PHP itu kan ada SQL, MySQL query, ada juga nanti MySQL exec gitu ya, setelah di exec baru dijalanin semua seperti itu ya. Seperti itu ya, macam-macam ya gitu. Jadi ada yang bikin manual ininya gitu kan ya. Apa namanya itu. Ya di aplikasi gitu, padahal di PHP aja gitu. Kadang juga saya kurang setuju misalnya di bab 4 PHP adminnya di screenshot, itu untuk apa gitu ya sebenarnya. Karena udah di bab 3 sudah ada rancangan tabel, kan harusnya udah pasti bisa dibuat seperti itu ya, nggak usah di screenshot lagi gitu ya. Ngabisin kertas aja gitu kan. Ya, yang kadang yang paling konyol itu ya, saya lihat contoh kakak kelas ya, itu ya, jangan seperti itulah gitu, aneh ya. Ya, itu di kampus lama ada, di sini juga ada. Ya selalu. Jadinya apa ya, kak kelas tuh paling benar gitu ya, seolah-olah ya. Aneh juga sebenarnya. Ya, itu jadinya ini tipe data ya, tipe data tuh juga ya, jangan sampai. Ini berhubungan dengan big data juga nanti gitu ya, apa namanya? eh Mau bikin data seluruh Indonesia gitu, tapi ID-nya pakai integer ya, nggak cocok gitu ya, pakai big in lah gitu ya, itu ya, justru malah jumlah saudara gitu pakai integer gitu ya, misalnya ya. Itu nggak cocok ya, pakai tiny integer lah gitu ya, misalnya ya. Cukup ya itu ya. Terus apa namanya,
jenis kelamin gitu, pakai varchar ya nggak cocok ya. Pakai boolean bisa, pakai enum bisa gitu ya. Seperti itu ya. Kalau pilihan gitu ya misalnya. Kayak provinsi gitu ya, provinsi ya bisa pakai enum ya. Bisa juga pakai apa namanya tabel baru gitu ya itu ya. Tapi provinsi baru ya berapa tahun sekali sih gini berganti gitu kan juga. Efisien juga pakai enum misalnya supaya nggak query dua tabel gitu juga misalnya atau bikin view cuma untuk nampilin nama provinsi gitu misalnya gitu ya. Itu ya itu dan juga kalau provinsi nambah gitu kan ya maintenance tabel itu ya paling sebentar juga gitu kan tinggal di Enom tuh nambahin nama provinsi barunya gitu ya misalnya itu jadinya nggak usah bikin tabel provinsi juga gitu sebenarnya banyak sekali akal-akalan yang bisa dilakukan untuk efisiensi data karena ini ya ringan di laptop ya. Laptop saya cuma 2 giga tapi lancar kok ya karena makainya sendiri gitu ya karena makainya sendiri wajar ya gitu kalau jadi kita selalu lah dalam big data ini berpikir bahwa aplikasi ini akan diakses banyak orang gitu ya untuk apa sih bikin aplikasi yang hanya diakses satu orang gitu ya untuk apa gitu ya itu ya ya jadinya inilah ya apa sebenarnya kualifikasi salah satu kualifikasi TI gitu ya bisa bikin sistem informasi sederhana gitu kan ya, itu kualifikasi minimal ya sebenarnya bisa CRUD gitu ya insert update delete ya itu ya sudah select ya itu udah lumayan ya itu ya udah bisa ya masuk lab manapun gitu ya tetap itu perlu ya itu. Kayak pengetahuan yang wajib sana ya itu ya ya, ya hafal urutan kabelan gitu ya apa ya tinggal googling gitu kan tinggal googling ya misalnya itu ya apa namanya kadang lebih cepat beli juga gitu kabelan ya panjangnya tapi jarang juga pakai kabelan sekarang ya karena udah wifi ya gitu ya gitu ya apa namanya itu ya macam-macam ya cara apa namanya bikin IP setting IP statik di masing-masing laptop kayak gitu-gitu mungkin perlu ya sana ya perlu ya sana ke depannya apa namanya ini juga ya misalnya apa namanya eh apa ya saya dulu juga pernah ini ya ikut apa namanya lowongan ini ya sebelum lanjut S3 tuh ya lowongan manajer IT ya di ini ya di hotel gitu kan ya saya udah belajar SQL apa namanya SQL ya apa namanya sistem informasi gitu kan jadinya oh saya pasti disuruh bikin sistem informasi ini gitu kan. Tanya pertanyaannya itu ini ya apa namanya tentang router tentang apa namanya jaringan di server gitu ya misalnya apa namanya kapan menggunakan switch kayak gitu-gitu wawancaranya ya itu jadinya disuruh merancang jaringan di hotel jadinya gitu ya hotel ya, saya jawab sepengetahuan saya aja jadi zaman itu kan ini ya apa namanya belum ini ya belum apa namanya belum wifi belum secanggih sekarang gitu kan ya jadinya apa namanya akses point tiap lantai hotel gitu kan misalnya butuh berapa gitu ya kayak gitu-gitu jadinya kalau kalau kayak kayak gitu-gitu kan kita kebayang gitu ya kita kebayang tapi kalau udah ditanyain merek gitu ya merek misalnya apa namanya dipakai ini range-nya berapa kayak gitu-gitu ya sudah saya nyerah gitu ya saya belum belajar gitu ya kayak gitu intinya nggak keterima waktu itu gitu intinya ada perlu lihat juga kadang-kadang ini ya apa namanya ini ya di lowongan emang tidak ada ini ya tidak ada kualifikasi yang dicari apa gitu ya cuma tamatan elektro dan mengerti informatika gitu malah biasanya ini jaringan itu juga aneh gitu ya tapi ya nggak masalah juga kayaknya kalau saya di sana dan nggak jadi dosen mungkin sekarang lagi susah juga hotelnya gitu ya ya masing-masing lah ini ya itu ya
apa namanya, tapi dengan bisa bikin sistem informasi itu ini ya, bisa wirausaha lah gitu ya, ngambil-ngambil proyek gitu ya, ngambil-ngambil proyek. Ya itu ya. Walaupun sekarang kalau misal bikin web tuh udah jarang ya sekarang ya, kecuali apa, semua berbasis WordPress sekarang ya, basis WordPress. Jadinya apa namanya, kemarin juga saya ini kan ya maunya bikin web dari nol gitu ya, iseng-iseng ngambil proyek tapi disuruh bikin dari web WordPress, sampai saya nyari misalnya gimana cara masukin kode PHP ke WordPress kayak gitu ya, bikin formulir di postingan apa namanya, page ataupun blog gitu ya sana, kayak kayak gitu sekarang gitu ya ternyata gitu. Tapi lumayan lah gitu ya, walaupun nggak dapat waktu kuliah, googling googling, kalau kalau ngerti konsepnya itu ya cepet juga kita bisa belajar gitu ya. Gitu. Jadinya bisa juga nanti kalau ngerti itu bisa bikin template sendiri gitu ya, atau modifikasi template orang ya, tinggal ganti-ganti gambar sama CSS dikit ya, hilangin semua komen, bisa jual ulang gitu. Cara kita juga menarik ya itu ya, banyak sekali, banyak sekali sebenarnya ini ya, apa namanya, kalau kalau masuk informatika tapi susah nyari kerja tuh sebenarnya aneh juga gitu ya, karena sambil dosen juga bisa nyari gini ya, kerja-kerja part time macam-macam gitu ya. Kalau sekarang saya dikit ngambil gitu ya, karena apa namanya, sambil ngajak anak juga gitu kan ya, macam-macam kayak gitu ya. Jadinya saya juga mikir apa ya, dari ini ya, dari setelah tamat S3 tuh juga banyak sekali hal baru yang saya belajar dari internet ya. Beda ya, beda beda zaman saya muda terus nongkrongnya di Gramedia gitu ya. Bukunya nggak semua dibuka, dan saya termasuk orang yang malu buka buka plastik, jadi saya baca di belakang gitu. Beli gitu ya, beli sampai di rumah ternyata isinya nggak penting gitu ya. Nggak ada yang saya cari ternyata gitu ya. Kayak gitu juga banyak ya. Terus dipinjam sama teman, nggak balik-balik bukunya gitu juga. Ini ya, apa namanya? Kadang yang nyakitin tuh kan bukan ini ya, bukan bukan harga bukunya, tapi kenangan dengan buku itu gitu ya, belajar bareng gitu ya, seperti itu ya. Aneh itu kenapa ya ada orang itu ya minjem barang nggak ngembaliin itu ya. Bukan masalah pelit, yang pelit itu kan sebenarnya yang nggak ngembaliin ya sebenarnya ya itu ya. Kalau dipikir-pikir ya itu ya. Itu. Ya tidak ada yang ini kan ya membenarkan tindakan ini kan ya, meminjam tidak mengembalikan sebenarnya kan itu ya. Itu juga ya, apa namanya, itu ya. Jadi itu SQL ya, jadinya SQL ya untuk data transaksi ya, untuk apa namanya, sistem informasi skala kecil lah gitu ya. Kalau skala besar apa yang cocok gitu kan ya, apa yang cocok ya. eh yang cocok adalah NoSQL gitu ya, NoSQL. Artinya menghindari ya sana apa namanya, overhead ya pada ini ya. Apa namanya, arsitekturnya itu ya. Apa namanya, query pada ini ya. Kalian bisa lihat contohnya di sini ya, di PyMongo IDB sama ini ya. Nanti itu lebih sederhana ya, lebih to the point di sana ya. Ya, kalau kalian install apa namanya, ini ya, sekarang tuh juga hampir semua ini ya, semua apa namanya, cloud ada NoSQL-nya juga ya, dengan API yang beda-beda ya. Itu ya. Jadinya skemanya ini ya, skemanya apa namanya, bisa lebih sedikit gitu, bebas. Gimana penjelasannya ya, berbasis JSON gitu ya, berbasis JSON di sana. Jadinya kita tidak ada membuat tabel gitu ya, tidak ada membuat tabel, kita bebas saja isi. Kalau misalnya kita membuat tabel yang isi biodata lengkap gitu kan ya, biasanya kan bikin, kalau bagusnya itu bikin dua tabel kalau di SQL gitu. Tabel yang isi informasi user secara umum sama detail. Kenapa ada user secara umum? Itu supaya nanti untuk login dan untuk validasi session itu cuma tabel itu yang diakses. Ketika data lengkap baru data biodata itu one to one jadinya ya, koneksinya gitu. Seperti itu ya. Di koneksi one to one yang saya tahu itu aja ya, kalau kurang lebih ya itu ya. Itu jadi one to one itu digunakan untuk ekspansi data yang ada bagian data yang jarang dipakai gitu ya sana ya. Supaya nggak nol aja semua gitu ya. Supaya nol semua gitu ya, bisa ditambahin ini gitu ya, misalnya ekspansi data gitu ya sana. Ya, jadi itu nggak perlu di sana ya, nggak perlu di sana. Dan juga nanti
ketika kalian lanjut ke ini ya, data crawling nanti juga kalian akan temukan ini ya. Data dari Tweepy itu adalah ini ya, apa namanya? em, ini ya pakai JSON juga, jadinya bebas sekali formatnya. Ya jadinya apa namanya one to many ya, one to many berhierarki gitu bisa kita susun dengan JSON ya. Itu jadinya misalnya hobi ya, hobi. Terus hobi misalnya memancing, memancing apa gitu. Bisa dalam memancing tuh ada bagian lagi gitu, bisa ya seperti itu. Ya idenya bisa kita bikin hierarki yang nggak terbatas gitu ya, bisa kita bikin apa namanya struktur pohon di JSON. Itu yang kita nggak bisa bikin di SQL. Bisa bikin di SQL bisa, tapi bakalan ribet banget ya, bakalan ribet banget dan kita harus bikin tabel baru tiap kali gitu. Jadinya jauh lebih ini dinamis NoSQL dan juga bisa menyimpan data yang besar gitu ya, besar. Kalau SQL itu ya, kenapa sih ini ya kalau mobile banking tuh rata-rata cuma 30 hari terakhir aja bisa disimpan. Itu karena dia berbasis SQL ya, sana juga salah satunya. Nggak bisa dipakai untuk nyimpan ini. Makanya kalau saya screenshot terus tiap ini ya, sebagai ini. Ya. Oke, itu ya intinya semua berbasis ini dan bisa di-custom-kan gitu ya, di-custom-kan sesuai keperluan ya, sesuai keperluan. Misalnya mau dibikin tampilan sosmed khusus untuk akun saya hari ini gitu bisa. Jadi ketika saya buka ulang, tidak ada query ulang, tapi tinggal memanggil salah satu dokumen yang emang untuk saya kayak gitu ya sana. Itu di sini ya. Jadi ada berbasis key value, ada berbasis dokumen, ada berbasis column family, ada berbasis graph gitu ya. Key value berdasarkan ini ya, row-nya itu ada kunci yang dibuat acak, jadi bukan kita yang bikin gitu ya. Bahasa dokumen disimpan di file yang mana gitu ya, gitu. Terus berdasarkan kolom family ya, jadi apa namanya kolom itu dikelompokkan. Kalau ada kolom-kolom ini di berbagai dokumen apa itu dianggap satu kesatuan gitu ya sana. Basis graph ya misalnya untuk struktur organisasi dan lain-lain gitu ya. Nah, penjelasan lengkapnya di itu ya. Jadi itu di sini ya apa namanya kalau pakai berbasis dokumen dia ya tetap bisa kita pakai SQL seperti ini ya tapi dokumennya ini setelah diselect dia di dump menjadi file JSON dan nanti buka berikutnya itu lebih ringan gitu ya karena file JSON-nya yang dibaca gitu seperti itu ya seperti itu ya bisa juga berbasis incremental gitu ya, di append ke file JSON yang sudah terdownload di apa namanya browsernya kita gitu ya sehingga kalau kita clean browser itu jauh lebih ini gitu kan ya jadi kalau zaman dulu kan ini ya apa namanya case pada halaman itu benar-benar halaman offline yang disimpan gitu kan ya di browser kalau sekarang kan ini ya apa namanya jQuery gitu ya misalnya sama JSON yang terakhir gitu ya nanti JSON-nya di refresh lagi dan di append per bagian gitu. Ini sana bisa kita bikin satu halaman tuh bagian mana yang jarang berubah, bagian mana yang sering berubah gitu ya. Misalnya halaman ini yang banyak, bagian ini yang banyak berubah, yang ini juga banyak berubah karena chat dan lain-lain. Tapi tampilan grup mungkin jarang berubah gitu ya, seperti itu macam-macam ya. Gitu. Itu ya sana ya bisa ini basis graf ya bisa hubungan antar ini ya, antar data. Jadinya kan kita ini di sosmed itu juga dihubungkan dalam bentuk graf gitu kan ya. Jadi misalnya kita kita setiap orang tuh punya banyak identitas gitu kan ya. Jadinya siapa ini ya yang asalnya dari Bali tinggal di Mataram bekerja sebagai dosen gitu kan ya. Itu misalnya kan itu saya gitu ya misalnya. Nah, itu mungkin banyak apa namanya yang identitasnya sama dengan saya gitu ya di internet ini gitu ya. Dan mungkin ada juga yang kesamaan di yang sama persis gitu misalnya gitu ya. Apa namanya di PS sama-sama di PSTI dan sebagainya gitu kan misalnya itu ya. Banyak identitas mungkin di sini juga mahasiswa ada yang dari apa namanya Pulau Bima gitu kan misalnya itu ya. Apa namanya lain-lain ya dari Sumbawa gitu misalnya Sumbawa ya pulaunya sorry Pulau Sumbawa gitu misalnya ada yang asli Lombok gitu misalnya ada yang dari Kayalu dan macam-macam gitu ya. Itu ya apa namanya dan kuliah di PSTI gitu kan ya, semua ada kesamaan tapi apa namanya ada orang yang terhubung banyak garis dengan kita gitu ya banyak kesamaan dengan kita tapi ada yang eh,
salah satu garis saja yang terhubung gitu misalnya ya. Misalnya sama-sama dari pulau yang sama gitu ya, tapi pekerjaannya beda, terus juga tinggalnya juga beda gitu kayak gitu misalnya. Hobinya beda, mungkin ada juga orang yang sampai hobinya sama kayak gitu ya. Di sana ini ya apa namanya uniknya di sosmed sekarang semua apa namanya identitas kita digitalkan gitu ya sana ya. Seperti itu ya. Jadinya sekarang kan sudah mulai ya misalnya ya apa namanya kayak kalau saya ya kalau saya ikutin berita-berita di Jepang gitu misalnya ya di sini juga mungkin udah mulai gitu ya misalnya kalau ada kriminal yang punya akun sosmed gitu ya kecenderungan di sosmednya itu dianalisis juga di TV gitu kan ya mungkin ya seperti apa sih gitu orang itu di sosmed marah-marah aja terus gitu marah-marah aja terus gitu ternyata kayak gitu ya misalnya apa tuh ciri-ciri orang yang akan melakukan kriminal kayak gitu kan nanti bisa sebagai antisipasi juga gitu makanya ini juga ya apa namanya ya batasi menulis di sosmed gitu ya sana ya ini perbandingan scale analisis scale ya sana ya oke itu ya static dynamic jadi scaling ini apa namanya data itu direplikasi apa enggak gitu kan itu ya kalau direplikasi datanya horizontal ya sama-sama horizontal ya kalau vertikal itu di-upgrade kemampuan ininya database gitu misalnya ya seperti itu ada di ini ya ada di SQL ya sana ya case-nya dan sebagainya gitu bisa ditambah dari ini ya database-nya gitu ya sana banyak ya row and table ya lebih sederhana di sini sebenarnya pilihannya lebih sedikit ya sana ya bisa JSON bisa XML ya itu ini penjelasan lengkapnya ada di sana ya. Ya, banyak ya intinya Google juga big table ya Google sendiri pakai NoSQL ya kalau pakai SQL susah lah itu ya. Gitu. Jadi bayangin gini ya apa namanya jadi NoSQL itu enaknya datanya gampang kita duplikasi ya terus juga gampang kita pecah gitu ya kalau misalnya kita bikin database baru berdasarkan pecahan dari database lain itu kita perlu waktu loadingnya lama ya kalau misalnya pakai NoSQL dia cepet gitu ya sana ya gitu ya ini saya jelasin MongoDB aja di sini ya silahkan dicoba-coba nanti oke itu ada pertanyaan kira-kira Izin bertanya, Pak. ya silakan Kemarin sudah nyoba untuk install MongoDB-nya terus connect ke MongoDB-nya. Cuman ada dua kan di sini cara connect-nya, Pak, kalau nggak salah. Ada yang ya pakai connection string sama yang lewat localhost dengan port ya 27017-nya. ya Nah, tapi yang di kodenya ini kan dia pakai localhost 27017, sedangkan di sini dia nggak bisa pakai localhost 27017. Dia bilang connect icon reviews, dia bilang, Pak. Jadi saya buat cluster baru terus pakai apa namanya connection stringnya. Nah, pakai connection stringnya ini dia bisa apakah berpengaruh dia, Pak, sama kodenya yang Bapak kirim itu, yang diupload di Drive ya? Ya, harusnya kan ini juga dia berbasis objek ya. Asal dan connection string itu kan cuma ini ya untuk apa namanya ada akses ke datanya tersebut gitu kan ya. Akhirnya harusnya nanti kan di sini apa semua hasil query-nya atau dari apa namanya jadinya kan ada ini ya apa namanya akses setelah itunya itu kan sama-sama outputnya sama-sama objek gitu ya sama-sama objek itunya itu kayak apa namanya ngambil akses untuk baca tulis ke dokumennya itu gitu kan ya dokumen yang di MongoDB-nya itu ya sehingga harusnya tidak ada masalah ya karena untuk izin masuk aja gitu dan emang apa ya beda-beda ya kadang ada yang portnya udah kepake dan sebagainya gitu ya gitu ya barangkali coba dijalani dulu contoh-contoh yang di bawahnya gitu ya pakai yang connection string kalau misalnya nggak jalan mungkin bisa di share ya nanti errornya di mana gitu ya ada muncul error apa gitu ya kalau connection reviews kenapa ya itu ya saya juga nggak tahu ya mungkin portnya itu udah kepake gitu bisa atau lokal host sendiri sudah kepake gitu ya kadang-kadang ya ya nama lokal host dia kan kadang-kadang kan apa ya pakai Windows ya Iya, pakai Windows, kalau Pak. pakai Windows kan di drive C itu ada file host gitu ya host jamak gitu kan ya host
di sana mungkin ada local host itu kepake sama yang lain dan apa namanya itu mungkin bisa ini ya IP lokalnya itu mungkin ada yang ngeblok gitu mungkin ya biasanya apa namanya kalau install software tertentu gitu ada seperti itu ya misalnya. Berarti harus dia pakai anu Pak, apa namanya, connect-nya tuh pakai localhost, pakai port kayak gitu yang Enggak, sesuai di enggak, coding. enggak. Yang penting bisa connect dan nanti kan bisa apa namanya objeknya itu ya, objeknya itu untuk baca tulisnya sudah ada, harusnya bisa ya, salah. Karena kan itu nanti berbasis ini ya, berbasis objek. Jadinya apa namanya ketika baca itu disimpan di objek lokal dulu, baru di commit permanen kan gitu. Sama kayak SQL sebenarnya sana ya logikanya itu, seperti itu. Oke. Soalnya kalau pakai connection string udah bisa sih dia connect Pak. Iya, kalau udah bisa connect, kan outputnya sama-sama ini ya, sama-sama apa namanya, sama-sama objek kan ya. Jadinya tinggal dijalanin aja objek itu. Mungkin nama objeknya beda, tinggal disesuaikan aja gini objeknya gitu ya. Oh iya Pak. Ya, Baik, ya, terima ya, kasih Pak. ya. Dicoba-coba ya nanti jalanin yang lainnya gitu ya, bikin dokumen gitu kan sana ya. Tuh. Oke, ada lagi ya? Itu ya. Jadinya ini ya apa namanya? Kalau di pemrograman web itu juga biasanya ada masalah masalah gitu juga ya misalnya examnya nggak jalan gitu ya selalu ada juga masalah-masalah seperti itu ya. Ya jadinya di sanalah gini ya apa namanya troubleshooting itu ya. Ya makanya kalau setup server gitu misalnya paling aman pakai Linux gitu ya karena apa namanya sudah dari waktu install awal tuh bisa kita cari paketan untuk web servernya gitu ya misalnya kalau pakai CentOS macam-macam gitu. Ya gini lah kalau server dari awal lebih ini. Beda dengan laptop gitu ya. Kalau laptop tuh kan kita pakai main game ya pakai install software yang lain gitu juga ya kita pakai sehari-hari juga mungkin akan ada ini ya akan ada crash juga di sana gitu kan ya seperti itu ya di itu ya pertanyaan yang bagus ya saya suka sekali udah ada yang nyoba ya nyoba di sana ya itu ya jadi itu ya silakan kalau ada ini ya ya connections string gitu kan salah tinggal di Google ya itu ya. Atau saya juga nggak tahu ya. Saya nanti coba jalanin ulang lagi ya. Saya juga nggak bisa masuk gitu karena mungkin kalau nginstal ulang MongoDB yang baru gitu mungkin ada perbedaan gitu ya sana. Ya, itu ya. Itu kan ya. Itu macam-macam. Ya connection string ya. Pakai yang ini berarti ya? Bukan ya? Bukan yang itu sih Pak. Kalau yang itu kan sama deh kayak kode yang Oh, Bapak kasih itu. iya ya. Ada dari MongoDB Atlasnya dia Pak. Dikasih kelas buat cluster gitu. Oh, Terus ada connect-nya. connect-nya ya. Oke, oke. Ya coba saya ini ya cari-cari juga nanti sebagai alternatif ya. Oke, ya nanti coba aja dijalanin. Kalau misalnya nggak jalan bisa di-share lagi ya di sini ya. Errornya di mana gitu. Ya, menarik. Oke, itu. Ya. Oke. Ya, udah dijalanin tapi MongoDB-nya kan ya. Pasti. Kadang Udah Pak. udah ya, berarti bukan bukan karena belum jalan kan ya gitu ya. Iya, Oke ya. udah di connect. Udah di-connect ya. Oke, tinggal dicoba-coba ya nanti ya. Jadinya kan di sini misalnya itu ya, apa namanya DB kan nanti ya, DB ya. Gitu. Dari connection stringnya mungkin nanti menyimpan objek gitu kan ya sana. Tinggal di ini ya, konekkan seperti ini. Habis itu bisa ada untuk ini, dilanjutkan yang lain gitu ya. Ini kan itu ya. Misalnya kita buat
menulis gitu, nanti di sini tinggal dihubungkan dengan DB-nya gitu ya. DB-nya terhubung dengan apa namanya ini ya, connection-nya tadi gitu ya, kliennya ini gitu ya. Yang penting di sini kan nanti keluar seperti ini, tinggal mungkin db client dot sini ya, apa namanya, buat database-nya gitu ya sana ya, gitu itu ya. Oke ya. Ya, ini kayak contoh di sini itu ya, tanpa pakai pprint juga bisa ya. Print biasa bisa ya jalannya. Gitu. Ini mungkin yang agak lama mungkin. Oke. Itu ya. Izin bertanya sekali lagi, Pak. Ya, ya. Berarti bisa dia buat database lewat anu ya Pak, Jupyternya tanpa harus dari MongoDB Kompasnya Ya, langsung. bisa, 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 bisa. Eh, apa namanya, di sana dia ini, apa namanya, lebih dinamis ya, lebih dinamis. Jadinya apa namanya, data definition language itu nyaris nggak ada gitu ya, nyaris nggak ada. Ini kita bebas-bebas aja nulis ini ya di file yang sama gitu ya. Kalau ya. Jadi gini, tinggal kita manggil data yang sama, data yang lama yang udah ditumpuk nanti di append terus gitu ya, di append terus dan seperti itu ya. Jadi connection itu tinggal panggil aja database-nya. Kalau belum ada, otomatis dibuatkan ya. Sesimpel itu ya. Ya, kalau kita berangkat dari MySQL kan nggak kebayang ya, nggak kebayang kayak gitu ya. Apa namanya? eh Ini ya, kalau di SQL sendiri kan create database if not exist gitu kan ya. Apa namanya, kalau kita dump dari PHP MyAdmin ke ini kan, create database-nya itu jika jika belum exist gitu kan ya. Create database itu tujuannya kan kalau database-nya sudah ada, kita tinggal apa namanya, buatkan tabel gitu kan. Kita harus bikin pengecualian seperti itu kan kalau di MySQL ya. Tapi ke MySQL, bukan MySQL aja, tapi di Oracle, di apa namanya, Postgres sama juga. Tapi kalau sini simple, simple banget. Apa namanya, tinggal sebutkan nama database barunya. Kalau udah ada nanti di load. Kalau apa namanya, belum ada ya, dibuatkan baru seperti itu ya. Jeleknya gini ya. Jeleknya gini, kadang-kadang kita manggilnya salah nama ya. Salah nama, habis itu dibuatkan baru yang kosong gitu. Tapi karena dia kosong, tidak ngabisin banyak resource juga gitu ya. Ya resource juga karena hanya dibuatkan file text yang 0 kilobyte jadinya gitu ya, 0 byte, lebih seperti itu. Jadinya nyaris ini ya. Gitu. Ya seperti sesederhana itulah gitu ya, sederhana. Jadi kita nggak ada bikin tabel, nggak ada bikin apa-apa gitu, nggak ada ya, nggak ada bikin itu. Tinggal masukin aja semuanya ya. Tiap pos isinya beda, nggak apa gitu. Yang pertama isi data pegawai, row kedua isi data makanan gitu, nggak masalah gitu. Sana skemanya ikuti skema JSON aja gitu, tidak ada ini ya, tidak ada spesifikasi khusus. Seperti itu ya. Dan ini juga bisa kita bikin bertingkat gitu ya, misalnya kita bisa kasih tanda titik dua di sini lagi, terus isi lagi array di dalamnya gitu ya, bikin hierarki seperti itu bisa. Ya. Jadi ini menarik gitu ya, menarik kalau kita berangkatnya dari SQL tuh jadi segini aja gitu, segini aja gitu, nggak ada kita nentuin tipe data, nggak ada apa gitu ya. Nah tapi seperti inilah gitu, kalau ketika di copy dia gampang gitu ya. Jadinya gini loh, apa namanya, ketika kita ngakses WA gitu ya, WA terutama ya kerasa sekali kan itu ya, kerasa sekali itu datanya lokal ya, datanya lokal. Beda dengan Telegram ya, kalau Telegram kan berarti server, masih kalau WA itu masing-masing handphone ya nyimpannya ya, masing-masing handphone. Makanya ini ya, kalau kita ngakses WA desktop itu harus HP kita terkonek karena penyimpanannya di handphone masing-masing ya. Data yang sama itu diduplikasi antar orang yang chat gitu ya, seperti itu. Itu cara kerjanya WA ya kurang lebih ya. Ini berbasis dokumen banget itu sebenarnya chatnya ya. Gitu. Nah, itulah masa depan gitu maksudnya. Yang unik ya, yang beda dengan zaman dulu ya. Gitu. Ya, oke. Ya, jadinya sangat simpel ya, sangat simpel. Ya.
Oke, itu barangkali ada lagi pertanyaan? Oke, ya. Kalau tidak ada, silakan dicoba-coba ya. Nanti kalau ada masalah bisa kita share ya di grup ataupun di ini ya, di personal juga boleh ya lewat WA ya. Oke, itu barangkali untuk hari ini ya. Terima kasih sampai minggu depan ya.